Sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kembali menjadi sorotan. Sejumlah program kesehatan yang dicanangkan pemerintah dinilai belum mampu membuka akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pertengahan Februari 2013 lalu, Dera Nur Anggraini, bayi berusia 6 hari, meninggal dunia setelah ditolak 10 rumah sakit. Memiliki kartu Jakarta Sehat tidak membuat Dera segera mendapat pelayanan medis. Selama periode 2010 hingga 2012, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat setidaknya ada 30 pengaduan terkait buruknya layanan rumah sakit. Mengapa program jaminan kesehatan yang dicanangkan pemerintah seolah tak mampu membuka pintu rumah sakit bagi Dera dan pasien miskin lainnya? Berikut liputannya. Suasana duka menyelimuti kediaman pasangan Elia Setia Nugroho dan Lisa Darawati di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan, pertengahan Februari lalu. Keduanya baru saja kehilangan salah satu putri kembar mereka, Dera Nur Anggraini, yang meninggal dunia pada 17 Februari lalu. Lahir dengan kondisi prematur dan kelainan pada sistem pencernaan, seharusnya Dera mendapat perawatan khusus di fasilitas Neonatal Intensive Care Unit atau NICU. Namun bayi malang itu tidak mendapat pelayanan tersebut hingga akhirnya meninggal. Elia Setia Nugroho, ayah mendiang Dera, mengaku keluarganya menemukan jalan buntu saat mencari fasilitas NICU di beberapa rumah sakit. Bahkan dia mengaku sempat dimintai uang muka di salah satu rumah sakit. Sekitar 10, ada 10 lah. Itu saya hitungnya. Itu aja yang itu. Mas Elias ketika saat itu merasa kok saya diombang-ambing ya sampai rumah sakit gitu? Ya saya kan bukannya saya nggak diombang-ambingin ya. Saya nggak pikiran yang ke situnya. Kalau emang dari rumah sakit penuh, ya kita harus bilang apa? Masa kita juga harus maksa dari pihak rumah sakit ya? Nggak mungkin kan? Udah emang itu penuh kita cari yang lainnya. Itu aja yang saya dapat, itu kita dapat itu lagi tawarinnya dari rumah sakit daerah. Tapi kan saya dalam kondisi yang kayak gitulah, saya jangan nggak takut kita, tapi tetap nyari rumah sakit yang lebih biaya dari itu di bawahnya itu sama orang tua saya. Menteri Kesehatan Napsia Hemboy membantah kabar bahwa rumah sakit menolak bayi Dera. Ia justru menyalahkan keluarga yang menurutnya menolak untuk dirujuk. Bayi itu sampai meninggal di rumah sakit swasta yang sama. Ini rumah sakit swasta loh. Ini bukan rumah sakit pemerintah, ini rumah sakit swasta. Dan ditangani di situ sampai meninggal 5 hari kemudian. Masalahnya adalah petugas rumah sakit berusaha untuk merujuk, akan tetapi keluarganya sulit untuk ditemui, ya. Dan akhirnya karena keluarga tidak pernah mengunjungi anak ini, kemudian akhirnya keluarga menandatangani surat menolak untuk dirujuk. Pernyataan Menteri disayangkan oleh Agung Nugroho, Koordinator Relawan Kesehatan Nasional Rekan. Menurutnya, Menteri Kesehatan tidak melihat lebih dalam kasus yang terjadi. Kalau Menkes bilang ini murni kesalahan keluarga, ini sangat tidaklah arif ya. Sebagai seorang Menteri Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan kesehatan, seharusnya dia bisa melihat secara dua sisi. Gitu. Yang pertama dari sisi prosedur rujukannya tadi, yang kedua pada persoalan tingkah laku dari rumah sakit. Sudah menjadi rahasia umum lah bahwa rumah sakit ini selalu mempersulit ketika warga miskin yang mempunyai jaminan itu untuk bisa mengakses kesehatan. Karena ini terkait dengan ekonomi politik rumah sakit, di mana fungsi sosial rumah sakit saat ini sudah bergeser menjadi fungsi komersil. Sementara itu, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Arif Maulana, mengatakan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, rumah sakit dilarang menolak pasien. Bagi rumah sakit yang melanggar akan diancam pidana kurungan 2 hingga 10 tahun. Pertama, seringkali yang mengalami kasus seperti ini adalah masyarakat miskin, ya, masyarakat yang posisinya rentan. Artinya mereka secara pengetahuan, ya, dan secara ekonomi itu lemah. Kemudian mereka berpikir bahwa
ketika maju ke ranah hukum itu tidak menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, hak atas kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ancaman hukuman pidana bagi rumah sakit yang menolak pasien tampaknya belum mampu menghilangkan kasus penolakan pasien. Selama tahun 2010 hingga 2012, LBH Jakarta menerima 30 pengaduan masyarakat mengenai keluhan pelayanan kesehatan dan penolakan rumah sakit. Sayangnya, masyarakat yang menjadi korban enggan menempuh jalur hukum. Seringkali yang mengalami kasus seperti ini adalah masyarakat miskin, ya, masyarakat yang posisinya rentan. Artinya mereka secara pengetahuan, ya, dan secara ekonomi itu lemah. Kemudian mereka berpikir bahwa ketika maju ke ranah hukum itu tidak menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, hak atas kesehatan. Sejumlah faktor menjadi penyebab buruknya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap rumah sakit dan kurangnya sosialisasi undang-undang kesehatan dinilai berperan besar dalam buruknya pelayanan kesehatan. Lebih pada persoalan kurang mampunya pemerintah untuk menegakkan undang-undang rumah sakit, khususnya pada persoalan fungsi pengawasan dan pembinaan. Karena kita tahu bahwa banyak rumah sakit ini berjalan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan baik oleh Kementerian Kesehatan maupun yang diamanatkan oleh Undang-Undang Rumah Sakit. Undang-undang ini belum tersosialisasikan, ya, karena Undang-undang tentang kesehatan ini muncul 2009 dan saya kira ini belum dipahami oleh pihak rumah sakit, ya, dan juga masyarakat belum memahami, belum mengerti mengenai perlindungan masyarakat dalam undang-undang ini. Tak mau kasus DERA terulang lagi, pemerintah diminta segera melakukan pembenahan kinerja rumah sakit. Tidak hanya itu, pemerintah diminta menjalankan undang-undang kesehatan secara tegas. Kasus DERA ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terkait dengan sistem itu, ya, supaya pemerintah daerah juga bisa membina dan mengawasi rumah sakit yang punya kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin. 25 juta lebih data pelanggan telekomunikasi di Indonesia telah bocor dan diperjualbelikan untuk berbagai kepentingan bisnis. Data pelanggan tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan cenderung mengganggu pengguna seperti SMS spam, penawaran kartu kredit tanpa agunan atau KTA, dan berbagai penawaran SMS premium lainnya. Benarkah ada praktek mafia database? Simak wawancara kami dengan anggota pengurus harian YLKI, Tulus Abadi. Ya, Mas Tulus, ini sejauh ini bagaimana pantauan YLKI sendiri terhadap adanya kebocoran data pelanggan, terutama di sektor perbankan dan asuransi? Ya, memang akhir-akhir ini pengaduan konsumen atau pengaduan masyarakat terkait dengan kebocoran data pelanggan sangat marak ya. Bukan hanya misalnya di perbankan, jelas tiba-tiba kita ditelepon, ditawari kartu kredit dari bank tertentu atau asuransi dari lembaga asuransi tertentu. Atau kemudian yang marak juga adalah adanya nomor telepon kita yang dari operator seluler lain yang kemudian dijadikan lahan untuk promosi iklan, promosi jasa, produk, dan segala macam. Itu semua kan patut diduga para pelaku usaha yang bergerak di bidang operator seluler, perbankan, asuransi, dan lembaga-lembaga lain sengaja membocorkan data pribadi milik konsumen, milik nasabah yang seharusnya dia jaga ketat karena itu merupakan rahasia. Nah, ini memang yang saat ini sedang digodok sebenarnya di level internasional itu juga sedang diperdebatkan soal bagaimana pelindungan data pribadi. Oleh karena itu saya kira memang ada wacana yang kuat di Indonesia harus didorong adanya RUU pelindungan data pribadi sehingga karena ini kan tren global di mana era digital itu menjadi sangat kuat dan kalau tidak ada undang-undang atau aturan yang ketat terhadap pelindungan data pribadi nasabah atau konsumen itu nanti menjadi
semacam pasar gelap yang sangat marak. Tapi kenapa bisa data pelanggan ini kenapa bisa bocor? Apakah YLKI sendiri mencium adanya indikasi praktek jual beli begitu di sini? Ya mungkin dalam arti bukan jual beli tapi lebih karena kerjasama bisnis. Ya. Misalnya sindikasi antara bank dengan asuransi itu kan erat hubungannya kan, sehingga ketika pihak bank memasok data ke lembaga asuransi itu kan memang dan itu ilegal sebenarnya, tidak boleh terjadi seperti itu. Harusnya masalahnya ilegal atau bukan sekarang mungkin belum ada aturan yang tegas. Makanya tadi saya katakan harus ada regulasi yang kuat, yang ketat untuk melindungi data pribadi milik nasabah, milik konsumen, sehingga pihak pelaku usaha, apakah itu perbankan, asuransi, atau telekomunikasi, atau apapun, itu tidak bisa secara sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak lain. Ya, ini lalu regulasinya seperti apa, Mas Tulus? Apakah cukup hanya dengan ada wacana untuk membuat undang-undang privasi begitu untuk supaya mencegah agar hal ini tidak harus terjadi? Ada undang-undang privasi di mana di kancah internasional saat ini juga sedang digodok adanya perlindungan terhadap data pribadi milik konsumen di sektor jasa dan juga sektor pelaku usaha yang lain. Karena tadi saya katakan ini akan menjadi tren global di mana perlindungan data nasabah atau konsumen itu menjadi sangat penting. Kalau tidak nanti menjadi lahan bisnis bagi mereka dan juga menjadi serangan terhadap pribadi yang bersangkutan. Ya kalau begitu ini yang terakhir, Mas Tulus, ada himbauan apa terhadap nasabah dan juga konsumen begitu agar tidak sembarangan mungkin memberikan data pribadi? Ya kalau kaitannya dengan kita sebagai nasabah bank kan tidak mau kan kita harus memberikan data pribadi kepada pihak bank dan juga lembaga asuransi yang lain. Persoalannya memang harus ada pelindungan yang ada sehingga pihak pelaku usaha atau pihak jasa itu tidak semena-mena memberikan data pribadi kepada pihak lain. Hal-hal teknis yang bisa diantisipasi oleh konsumen misalnya dalam konteks telepon seluler ya. Ini mungkin soal kasus kecil. Kalau kita membeli pulsa di pinggir-pinggir jalan misalnya, itu kan sering kita dimintakan nomor kita di daftar pembeli pulsa. Nah, itu menjadi lahan empuh untuk mereka mengetahui data kita.